Bayangkan, seorang sopir asal Indonesia, hidup pas-pasan di negeri gurun pasir, tiba-tiba ditawari 50 miliar rupiah, dengan satu syarat, menikahi janda muda anak majikannya. Awalnya cuma karena uang, tapi siapa sangka, pernikahan itu justru menuntunnya pada cinta yang paling tulus dalam hidupnya. Apa yang akan kamu lakukan kalau berada di posisi Jamal? Terima uangnya, atau jaga harga diri? Sebelum kita lanjut ke cerita penuh air mata dan harapan ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, karena kisah nyata dan penuh hikmah seperti ini sayang kalau kamu lewatkan. Angin gurun yang kering dan panas tak mampu mengusir dinginnya hati Jamal sore itu. Ia duduk sendirian di garasi, memandang mobil SUV hitam mengilap yang baru saja ia cuci, sambil mengelap keringat yang menetes dari pelipis. Seragam sopir yang ia kenakan mulai memudar warnanya, tapi masih terlihat rapi. Bekerja di rumah seorang pengusaha minyak kaya raya di Riyadh bukan perkara mudah, apalagi sebagai pekerja asing. Di antara sela waktu menunggu perintah majikannya, pikirannya kembali melayang ke kampung halaman. Sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumah tua berdinding bambu, ibu yang semakin renta, dan adik-adiknya yang kini harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Dulu, ia adalah kebanggaan keluarga. Lulusan SMK, punya keterampilan otomotif, dipercaya membawa mobil bos koperasi di kotanya. Tapi semua berubah saat ia mengenal judi online. Awalnya coba-coba, lalu menang, ketagihan, kalah, lalu meminjam. Pinjaman kecil berubah jadi besar. Rentenir datang, ibunya malu keluar rumah, adiknya diancam, bahkan rumah hampir disita. Jamal tak sanggup menghadapi semua itu. Dalam rasa malu dan takut, ia kabur ke Jakarta, lalu lewat jalur resmi akhirnya bisa kerja di Arab Saudi sebagai sopir pribadi. Gajinya lumayan, tapi tetap terasa kurang karena utangnya yang menumpuk. Selama 2 tahun ini, hampir semua gajinya dikirim ke kampung untuk mencicil utang. Ia tak pernah beli baju baru, tak pernah makan enak, dan tak punya teman. Jamal, teriak suara pria tua dari balik jendela lantai 2. Segera Jamal berdiri tegak. Nah, iya sih. Majikannya, Tuan Abdullah Al-Hatib, pria setengah baya berwibawa, muncul di depan rumah. Meski tampak keras dan tegas, pria itu selama ini cukup baik padanya, asal Jamal tahu diri. Besok pagi, kamu antar putriku Rania ke rumah saudara di Jeddah. Dia akan tinggal di sana beberapa hari. Jamal mengangguk hormat. Siap, Tuan. Begitu pintu tertutup kembali, Jamal menarik napas panjang. Putri majikannya, Rania, adalah wanita muda cantik yang baru saja menjanda setahun lalu. Suaminya, seorang pengusaha muda, meninggal akibat kecelakaan mobil. Sejak itu, Rania jarang keluar rumah, sering termenung, dan terlihat jauh lebih dingin dibanding 2 saudara laki-lakinya yang ramah. Beberapa kali Jamal diminta mengantar Rania ke tempat saudara atau ke rumah sakit untuk terapi ibunya. Ia tak pernah berani menatap Rania terlalu lama. Bukan karena takut, tapi karena tahu diri. Ia hanya sopir. Bukan siapa-siapa. Tapi tak bisa ia pungkiri, semenjak pertama kali melihat Rania turun dari mobil dengan pakaian serba hitam dan wajah sendu, ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Namun ia segera mengubur perasaan itu. Hidupnya penuh utang dan kesalahan. Mana mungkin seorang sopir kampung, bekas penjudi, bisa bermimpi tentang wanita sekelas Rania? Hari berganti malam. Di dalam kamarnya yang kecil di pojok garasi, Jamal menatap langit-langit. Hatinya gelisah. Bukan karena perjalanan besok, tapi karena surat dari kampung yang datang 2 hari lalu. Jamal, tolong kirim uang secepatnya. Rentenir datang lagi. Ibu sakit-sakitan, dan kami tak bisa bayar utang bulan ini. Kami takut, Mal. Kami benar-benar takut. Surat itu ditulis tangan oleh adik bungsunya, Hani. Kertasnya sudah lecek, tapi kata-katanya membekas tajam di hati Jamal. Ia menutup mata. Ingin menangis, tapi tak ada air mata. Hanya sesal, sunyi, dan doa dalam hati. Ya, kalau engkau tak beri aku jalan keluar, mungkin aku akan mati dalam penyesalan ini.
Matahari baru saja naik ketika Jamal berdiri di samping mobil hitam yang mengilap. Seragam sopirnya tampak rapi. Ia mengecek pintu, AC, dan bensin. Perjalanan ke Jeddah akan memakan waktu hampir 6 jam, dan dia tak ingin ada kesalahan sekecil apapun. Tak lama, pintu rumah terbuka. Seorang wanita muda muncul dengan abaya hitam panjang dan cadar tipis yang hanya menyisakan sorot matanya. Itu Rania, putri sulung dari Tuan Abdullah. Anggun, tenang, tapi penuh aura dingin yang membuat orang sungkan bicara lebih dari yang perlu. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke dalam mobil. Jamal buru-buru membukakan pintu dan menutupnya kembali dengan sopan. Ia lalu masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Selama perjalanan, tak ada satu kata pun keluar dari mulut Rania. Hanya denting gelang di tangannya dan suara halus dari radio mobil yang mengisi keheningan. Jamal melirik lewat kaca spion sesekali. Rania duduk diam, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Di dalam hati, Jamal berperang dengan pikirannya sendiri. Ia selalu penasaran, seperti apa sebenarnya wanita ini di balik sosoknya yang tertutup dan terlihat tegar? Bagaimana rasanya kehilangan suami di usia muda? Apa dia bahagia tinggal di rumah megah, tapi selalu sendirian? Namun tentu, semua itu hanya bisa dipendam. Dia siapa? Berani-beraninya punya pikiran begitu? Setelah 4 jam perjalanan, Rania tiba-tiba bicara. Berhenti sebentar di masjid. Aku mau salat. Jamal sedikit terkejut, lalu mengangguk. Baik, Nona. Ia segera menepi di dekat sebuah masjid pinggir jalan yang cukup bersih dan sejuk. Rania turun, berjalan perlahan menuju tempat wudhu wanita. Jamal menunggu di samping mobil, menatap langit. Rasanya langit Riyadh hari itu lebih cerah dari biasanya, tapi pikirannya tetap kelam. Setelah salat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, Rania kembali diam. Tapi menjelang sampai di Jeddah, suaranya kembali terdengar, pelan tapi jelas. Kau sudah lama bekerja pada ayahku. Sudah 2 tahun. Nona, jawab Jamal cepat, agak gugup. Kau dari Indonesia. Ya? Benar, Nona. Dari Jawa Tengah. Sudah menikah? Pertanyaan itu membuat Jamal tercekat. Ia menelan ludah, lalu menjawab lirih. Belum, Nona. Rania mengangguk pelan. Lalu diam lagi. Bagi Jamal, percakapan singkat itu lebih mengejutkan daripada teriakan marah majikannya. Karena selama 2 tahun bekerja, ini pertama kalinya Rania menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Biasanya, ia hanya memberi perintah atau bicara seperlunya. Setibanya di rumah keluarga saudara Rania, seorang wanita parubaya menyambut di depan pintu dan langsung memeluk Rania dengan haru. Wajah Rania tetap datar, tapi sorot matanya melembut. Setelah menurunkan koper dan pamit, Jamal kembali masuk ke dalam mobil. Ia duduk sebentar sebelum menyalakan mesin, matanya masih menatap ke arah rumah itu. Entah kenapa, hatinya terasa sedikit aneh. Ada sesuatu dalam sorot mata Rania. Sesuatu yang selama ini ia kira tak dimilikinya, kesepian. Dan di balik semua itu, perasaan kecil yang lama ia tekan mulai bergerak kembali, seperti api kecil yang menyala di tengah angin padang pasir. Malam itu, Jamal baru saja selesai membersihkan mobil-mobil majikannya ketika ia dipanggil ke ruang kerja utama. Sebuah ruangan besar dengan rak-rak penuh buku hukum dan bisnis, serta aroma kayu mahal yang menguar di udara. Tuan Abdullah duduk di balik meja besar, tangannya menyusun beberapa lembar dokumen. Wajahnya serius, seperti biasanya, tapi sorot matanya lebih dalam. Duduklah, Jamal. Ucapnya tenang. Jamal menunduk hormat lalu duduk di kursi yang disediakan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini bukan hal biasa. Biasanya kalau ia dipanggil, hanya soal perintah kerja. Tapi malam ini suasananya berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Aku ingin bicara hal penting. Tapi sebelum itu, kau harus jujur padaku. Jamal mengangguk. Saya akan jujur, Tuan. Benarkah kau memiliki banyak utang di negerimu? Jamal terdiam sejenak. Napasnya tercekat. Dari mana majikannya tahu?
Tak pernah sekalipun ia membahas masalah pribadinya kepada siapapun di rumah itu. Ya, Tuan, saya memang punya utang. Dulu saya pernah tersesat. Judi online, jawabnya lirih, menunduk penuh rasa malu. Tuan Abdullah tidak terkejut. Ia hanya menatap tajam. Dan kau ingin melunasi semua itu? Ya, Tuan. Itu tujuan saya merantau ke sini. Tuan Abdullah bersandar ke belakang, lalu membuka laci meja. Ia mengambil sebuah amplop besar berisi dokumen dan lembaran kertas. Lalu menaruhnya di atas meja, tepat di hadapan Jamal. Kalau begitu, aku punya penawaran untukmu. Jamal menatap amplop itu dengan bingung. Menikahlah dengan putriku. Dengan Rania. Jamal membeku. Pikirannya seperti dihantam badai gurun. Apa? Tuan, aku serius. Aku ingin kau menikahi Rania. Secara sah. Boleh secara hukum Saudi, atau kalau kau mau secara agama dulu. Maaf, Tuan saya sopir, saya tidak mengerti. Kenapa saya? Karena dia butuh seseorang. Dia butuh perlindungan. Kau mungkin cuma sopir, tapi aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Kau jujur, sopan, dan tahu diri. Tapi yang paling penting, Rania tidak merasa terancam olehmu. Dia tidak percaya banyak orang, tapi aku melihat, dia mulai membuka sedikit ruang untukmu. Jamal menggigit bibirnya. Otaknya berputar cepat. Ini bukan sekadar tawaran, ini seperti hukuman sekaligus hadiah. Ia ingin menolak, ingin kabur, ingin pura-pura tidak dengar. Tapi kemudian suara Abdullah kembali terdengar. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi putriku dengan tangan kosong. Kalau kau setuju, aku akan memberikanmu kompensasi, 50 miliar rupiah. Tunai. Tak perlu kau bayar balik. Itu bukan untuk membeli putriku, tapi untuk menyelamatkanmu sekaligus memberi Rania seseorang yang bisa dia andalkan. Jamal menatap kosong. Lidahnya keluh. Di satu sisi, ini bisa menyelesaikan semua utangnya. Bisa membuat ibunya hidup tenang, bisa membuat adik-adiknya kuliah, bahkan bisa mengubah hidupnya selamanya. Tapi di sisi lain, menikah bukan perkara sederhana. Ia bukan boneka. Dan Rania pun bukan hadiah undian. Kenapa Rania sendiri tidak memilih? Tanya Jamal lirih. Dia terlalu lelah untuk memilih. Dia kehilangan kepercayaan pada laki-laki. Tapi kalau kau, setidaknya dia tidak merasa takut. Jamal memejamkan mata. Ia bisa membayangkan wajah ibunya di kampung, tubuhnya yang ringkih, dan utang yang terus menghantui. Ia juga bisa membayangkan wajah Rania yang selalu tampak kuat, tapi penuh kesepian. Apa saya boleh berpikir dulu, Tuan? Katanya lirih. Tuan Abdullah mengangguk. Pikirkan baik-baik. Aku tidak memaksamu. Tapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Jamal berdiri dan menunduk hormat, lalu melangkah keluar ruangan dengan langkah berat. Di dalam kamarnya yang sempit, ia duduk di lantai sambil menatap kosong ke arah dinding. Tangannya gemetar. Kepalanya penuh suara yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ia merasa hina, diperjualbelikan. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang lebih besar dari harga dirinya saat ini, penebusan. Dan yang paling mengejutkan adalah, jauh di dalam hatinya, yang paling ia takuti bukanlah menikahi Rania. Yang ia takutkan adalah jatuh cinta sungguhan. Langit Riyadh tampak pucat saat hari itu tiba. Tanpa pesta megah, tanpa dekorasi mencolok, tanpa senyuman bahagia khas pernikahan. Hanya sebuah ruangan luas di lantai atas rumah keluarga Al-Hatib, dengan seorang penghulu lokal, beberapa saksi keluarga, dan dua insan yang akan disatukan dalam ikatan yang tak biasa. Jamal duduk dengan tangan yang dingin dan gemetar. Seragam sopirnya diganti dengan gamis putih bersih, dipinjami oleh majikannya. Tapi ia tetap merasa kecil. Ia tak mengerti bagaimana ia bisa berada di sana, duduk di kursi pengantin, menikahi seorang wanita yang hanya ia kenal sebatas sorot mata dan beberapa kalimat pendek. Di seberang ruangan, Rania duduk anggun dalam abaya putih bersulam emas. Wajahnya tetap tertutup cadar, matanya tajam namun hampa.
Ia tidak menatap Jamal, bahkan tidak melirik sedikit pun. Penghulu mulai membacakan akad. Semua berjalan begitu cepat. Jamal mengucap ijab kabul dengan suara pelan namun jelas, tanpa ragu, bukan karena cinta, tapi karena tekad. Tekad untuk membayar semua dosanya, tekad untuk menjadi lebih dari sekadar budak masa lalu. Alhamdulillah, ucap penghulu. Beberapa anggota keluarga memberi selamat dengan senyum yang datar. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pelukan. Bahkan Tuan Abdullah pun hanya menepuk bahu Jamal dengan tenang sebelum meninggalkan ruangan. Setelah itu, hanya mereka berdua di kamar yang baru. Ruang tidur khusus di bagian rumah belakang, jauh dari kamar utama keluarga. Kamar itu bersih, luas, tapi sunyi. Rania berdiri di dekat jendela, memunggungi Jamal. Sementara Jamal berdiri canggung di dekat pintu. Silakan tidur di sana, ucap Rania dingin, menunjuk ke sofa panjang di sisi ruangan. Jamal mengangguk. Baik, Nona, maksud saya, Rania. Wanita itu tidak menanggapi. Ia hanya melepas cadarnya pelan, lalu duduk di sisi tempat tidur, membelakangi Jamal. Jamal berjalan ke sofa, melepas gamisnya, dan menggantinya dengan pakaian tidurnya sendiri. Ia duduk, lalu berbaring, menatap langit-langit. Malam pertama. Tapi tak ada yang romantis. Tak ada yang hangat. Tak ada pelukan atau bisikan mesra. Hanya dua orang asing yang terikat oleh keputusan orang tua dan keadaan. Beberapa menit berlalu dalam diam sebelum suara lembut tapi tajam terdengar. Kau tidak perlu berpura-pura baik. Aku tahu kau melakukan ini demi uang. Jamal menoleh pelan, tapi tidak membalas. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Awalnya, iya. Tapi saya juga melakukannya karena saya tidak ingin Anda terus sendirian. Saya tahu bukan tempat saya mengatakan itu. Tapi saya tidak akan menyakiti Anda, Rania. Itu janji saya. Rania tertawa kecil, sinis. Janji? Lelaki selalu pandai berjanji. Dan semua janji bisa berubah. Jamal menunduk. Ia tidak membela diri. Karena Rania tidak sepenuhnya salah. Lalu malam kembali sunyi. Angin gurun bertiup pelan di luar sana, dan Jamal menutup matanya. Bukan untuk tidur, tapi untuk menenangkan hati yang rasanya mulai goyah. Karena ia sadar, pernikahan ini bukan sekadar ikatan lahiriah. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dan ia belum tahu apakah bisa melewatinya, atau justru tenggelam di dalamnya. Hari-hari setelah pernikahan itu berlalu seperti udara gurun. Panas, kering, dan penuh debu tak terlihat. Jamal menjalani rutinitas seperti biasa, mengantar dan menjemput anggota keluarga, memeriksa kendaraan, dan menjaga sikap. Namun kini, ada perbedaan yang tak bisa disangkal. Ia bukan lagi hanya sopir. Ia adalah suami dari Rania Al-Hatib, meski hanya dalam ikatan yang lebih banyak diam ketimbang bicara. Di mata orang rumah, mereka adalah pasangan. Tapi di balik pintu kamar, mereka masih seperti dua orang asing yang saling menjaga jarak. Satu malam, setelah makan malam yang hening, Rania duduk di depan cermin sambil melepas perhiasannya. Jamal duduk di sofa membaca Al-Quran kecil yang selalu ia bawa dari kampung. Tiba-tiba, Rania bertanya tanpa menoleh. Kau pergi ke dapur tadi siang? Jamal mengangkat kepala. Ya, hanya mengambil air minum. Dengan siapa kau bicara di sana? Dengan Fatimah, pembantu baru. Dia hanya menawari air dingin. Rania berdiri dan berbalik. Tatapannya tajam, nada suaranya meninggi. Kau terlalu santai dengan perempuan lain. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku tidak bisa melihat siapa yang mulai tertarik padamu? Jamal terkejut. Ia bangkit dari sofa, pelan. Tidak, Rania, saya hanya menjawab sopan. Tidak lebih. Jangan pura-pura suci. Semua laki-laki sama. Hari ini manis, besok pergi dengan perempuan lain. Nada suaranya bergetar. Tapi bukan karena marah, lebih karena takut. Mata Rania mulai berkaca-kaca, dan Jamal mulai mengerti. Dia bukan marah karena cemburu. Dia takut kehilangan. Dengan hati-hati,
Jamal mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Rania, ucapnya pelan. Saya bukan orang baik, saya tahu itu. Saya punya masa lalu yang kotor. Tapi saya tidak pernah mempermainkan perasaan siapapun. Ia menunduk, mencoba menenangkan nada suaranya. Sejak awal, saya sadar saya tak pantas mendampingi Anda. Tapi kalau saya sudah diberi kepercayaan, saya akan jaga itu seumur hidup saya. Rania menatapnya, air matanya mulai menetes, tapi cepat ia seka dengan tangannya sendiri. Ia membuang muka, lalu duduk di sisi tempat tidur. Aku hanya tidak ingin ditinggalkan lagi. Saya tidak akan pergi, ucap Jamal dengan mantap. Hening sejenak. Lalu Rania bertanya, kali ini dengan suara pelan. Kenapa kau tak pernah menyentuhku? Jamal menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan itu seperti menusuk jantungnya. Karena saya menghormati Anda. Saya tak mau menyentuh sebelum Anda sendiri yang membuka ruang itu. Saya ingin Anda merasa aman lebih dulu, bukan dipaksa karena kewajiban. Untuk pertama kalinya, Rania benar-benar menatap Jamal, tanpa amarah. Hanya diam, lama, seperti mencari sesuatu dalam sorot mata lelaki itu. Dan malam itu, meski mereka tetap tidur di dua sisi berbeda dari tempat tidur, jarak di hati mereka sedikit menyempit. Dinding yang selama ini tinggi dan tebal mulai retak, satu demi satu. Musim dingin mulai menyelimuti Riyadh. Udara yang biasanya membakar kini menjadi sejuk, angin gurun tak lagi terasa kejam. Seperti hati Rania yang perlahan ikut melunak. Tidak ada lagi bentakan tajam atau tatapan penuh curiga setiap kali Jamal berbicara dengan pelayan lain. Tidak ada lagi perintah ketus. Ia mulai bicara dengan suara yang lebih lembut, mulai bertanya, bukan hanya memerintah. Suatu sore, saat Jamal baru saja memarkirkan mobil di garasi, pintu belakang rumah terbuka, dan Rania berdiri di sana, mengenakan gamis warna biru muda dan syal tipis yang membingkai wajahnya. Ia jarang muncul tanpa alasan, apalagi di area pelayan. Besok kau libur, kan? Tanyanya. Jamal mengangguk. Ya, Rania. Temani aku ke Taman Al-Azhar. Aku ingin keluar rumah, tapi bukan sendirian. Jamal menahan napas sejenak, lalu tersenyum kecil. Dengan senang hati. Hari berikutnya, mereka berjalan berdua di antara pepohonan kurma dan bangku-bangku taman yang sepi. Rania tampak berbeda. Tidak lagi membungkus diri dengan kedinginan, melainkan mulai membuka percakapan ringan. Kau sering ke taman ini? Tanyanya. Dulu sering. Waktu awal-awal di Riyadh. Tempat ini tenang, cocok buat orang yang lagi bingung hidupnya, ujar Jamal, setengah bercanda. Rania tertawa kecil. Berarti kau dulu orang bingung. Ya? Sampai sekarang, kadang masih. Jawab Jamal jujur. Mereka duduk di bangku taman. Matahari sore mengintip di balik awan tipis. Rania menatap telapak tangannya. Ayah memilihkan kau untukku, karena dia pikir kau bisa menjagaku. Tapi dia tak pernah tahu, aku justru mulai menjagamu. Jamal menoleh pelan. Menjaga saya. Menjaga hatiku, agar tak hancur untuk kedua kali. Kata-kata itu membuat Jamal diam cukup lama. Lalu ia menjawab dengan tenang. Kalau begitu, izinkan saya menjaga keduanya. Hati Anda, dan hati saya. Rania menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada yang bicara, tapi dalam diam itu, seolah banyak luka mulai disembuhkan. Tak ada lagi jarak. Hari-hari berikutnya menjadi lebih ringan. Mereka mulai makan bersama. Rania sesekali memasakkan makan malam, masakan khas Arab yang mulai dicampur dengan resep Indonesia yang dia pelajari diam-diam dari Fatimah. Ia mulai memanggil Jamal dengan nada akrab, bukan seperti memanggil pelayan. Malam pun berubah. Tak lagi sunyi seperti dulu. Jamal tak lagi tidur di sofa. Meski mereka belum sepenuhnya bersatu sebagai suami istri dalam arti fisik, kedekatan mereka tumbuh dari hati. Suatu malam, Rania duduk di tepi tempat tidur, memandangi Jamal yang sedang membaca. Kau tahu? Bisiknya. Aku tidak pernah membayangkan akan mencintai seseorang sepertimu. Jamal menutup bukunya.
Saya juga tidak pernah membayangkan seseorang seperti Anda bisa jatuh cinta pada saya. Rania tersenyum. Tapi ternyata, takdir tidak pernah peduli pada rencana manusia. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur dalam pelukan. Tak ada paksaan, tak ada syarat. Hanya kehangatan dua hati yang selama ini sama-sama berusaha saling menyembuhkan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar mereka, membentuk garis cahaya di lantai marmer yang dingin. Rania terbangun lebih dulu. Ia menatap Jamal yang masih tertidur di sampingnya, wajahnya tenang, damai, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang dulu sering menghantui. Ia menyentuh pelantangan suaminya, lalu berbisik, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Beberapa minggu terakhir telah mengubah segalanya." Mereka bukan lagi dua orang asing yang dipertemukan karena alasan praktis. Mereka telah belajar memahami, menerima, dan kini, mencintai. Bukan karena takdir memaksa, tetapi karena hati mereka menemukan arah yang sama. Sore harinya, Tuan Abdullah memanggil Jamal ke ruang kerjanya. Pria tua itu duduk di balik meja besar, dengan map dokumen yang sudah disiapkan. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan penghargaan yang dalam. "Ini bagianku dari perjanjian kita dulu," katanya sambil mendorong map ke arah Jamal. "Transfer 50 miliar rupiah sudah siap. Termasuk satu rumah di pinggiran Riyadh dan sebuah mobil pribadi. Juga rekening atas namamu." Jamal memandang map itu cukup lama. Ia tidak langsung menyentuhnya. Ada jeda sunyi, sebelum ia akhirnya mengangkat pandangan dan berkata pelan, "Tapi pasti, saya tidak bisa menerimanya, Tuan." Tuan Abdullah mengernyit. "Apa maksudmu?" "Saya memang datang ke sini dengan niat melunasi dosa dan hutang. Tapi semua itu berubah sejak saya mengenal putri Anda bukan sebagai majikan, tapi sebagai manusia yang kesepian dan kuat. Saya menikahinya dengan ikhlas. Kini, saya tidak bisa mencampurkan cinta kami dengan hitungan uang." Tuan Abdullah terdiam. Lama. Lalu ia tertawa kecil. "Kau lebih mulia dari yang kukira, Jamal. Saya hanya ingin hidup sederhana bersama Rania. Membangun rumah tangga kami sendiri, dari dasar yang bersih." Beberapa hari kemudian, Rania mendengar langsung keputusan itu dari ayahnya. Awalnya ia marah. "Kenapa kau menolak? Itu hakmu, Jamal. Uang itu bisa menyelamatkan keluargamu," bentaknya, matanya berair. Jamal menggenggam tangannya. "Aku tidak ingin kita mulai hidup sebagai jual beli. Aku ingin mencintaimu, tanpa embel-embel. Dan utangku di kampung sudah lunas. Aku tidak butuh lebih dari ini." Rania terdiam. Tangisnya pecah. Ia memeluk suaminya erat, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dicintai, bukan dikasihani. Beberapa bulan kemudian, Jamal membawa ibunya dan adik-adiknya ke Arab Saudi dengan bantuan visa keluarga dari majikan. Ia menyewa rumah kecil tak jauh dari kediaman utama, dan mulai bekerja di perusahaan logistik kecil yang dikelola sepupunya Rania. Kini, Jamal bukan lagi sopir. Bukan juga budak masa lalu. Ia adalah seorang suami, seorang anak, seorang lelaki yang jatuh, lalu bangkit, bukan karena uang, tetapi karena cinta yang tulus. Dan dalam pelukan seorang wanita yang dulu takut disakiti, ia menemukan rumah yang tidak pernah ia miliki sebelumnya.